Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Trisatya. 1. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bagi kita semua, salam Hong Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, salam pramuka. Kembali lagi bersama kakak Muhammad Abrori Ibrahim Dan kakak Ikmalus Salihah dalam acara penerimaan tamu ambalan di Ponegoro RA Kartini tahun ajaran 2021-2022. Kami akan membacakan susunan acara pada hari kedua ini. Acara yang pertama, Dunia Penegak yang akan diisi oleh Kak Mahmudin. Dan acara yang kedua, Gudeg dan Satuan Karya Pramuka yang akan diisi oleh Kak Hadi Yudo Pranoto. Acara yang ketiga, Manajemen Resiko yang akan diisi oleh Kak Iwan Widyanto. Dan acara yang keempat, SKU, SKK, dan SPK yang akan diisi oleh Kak Siswi. Acara kelima, Penutup yang akan diisi dan disampaikan oleh Kak Hadi Yudo. Oke adik-adik, jangan lupa ya siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting pada hari ini. Adik-adik, mari kita laksanakan dengan semangat dan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kita buka acara pada hari ini dengan acara pertama, Dunia Penegak yang akan disampaikan oleh Kak Mahmudin. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bersama saya Kak Mahmud, kita akan belajar tentang dunia penegak. Lebih detailnya kita lihat materi berikut ini. Penegak adalah anggota pramuka pemuda yang berusia 16-20 tahun. Atau lebih mudahnya kita menyebut, ya angkatan kamu sekarang ini, anak SMA. Pada usia ini, kemauan sangat kuat, keras, kemudian agresif. Kemudian, kalau melihat sisi negatifnya, maka akan sulit untuk diatur. Namun, pada jenjang penegak inilah akan terjadi banyak penguatan. Kemudian ada pemenuhan kecakapan serta penyempurnaan pendidikan kepramukaan untuk mencapai pramuka yang mandiri. Dalam kepramukaan, maka kegiatan yang dilakukan memiliki tujuan mempersiapkan diri untuk mandiri. Artinya, nanti penegak akan melakukan hal-hal secara mandiri. Pembina hanya sebagai motivator yang berada di belakang. Tujuan yang berikutnya adalah membentuk jiwa dan mental melalui sandi ambalan. Pada saat kita latihan nanti, tentu saja akan sering mengucapkan sandi ambalan. Hal itu yang akan membentuk jiwa dan mental kita secara tidak langsung. Berikutnya, akan menambah kecakapan sebagai bekal pengabdian dalam masyarakat. Memilih cara hidup dengan seluas-luasnya. Artinya, jangkauan kita lebih lebar, tidak lagi sesempit waktu kita disiaga ataupun dipenggal. Mendorong mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas segala yang diambilnya. Berikutnya, anggota penegak akan menjadi kreator sekaligus pemain dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan. Berikutnya adik-adik, kita akan sedikit ke materi. Kita singgung secara simpel saja. Untuk materi yang dilakukan tentu berkarakter, dinamis, progresif, dan menantang. Apa artinya? Berkarakter artinya hal-hal yang khas akan kita lakukan di sini. Kemudian dinamis, perubahan-perubahan ke arah lebih baik akan kita lakukan. Kemudian progresif artinya kita aktif, hal-hal yang baru, yang baik akan kita ikuti. Menantang artinya adalah kita harus berani mencoba hal yang baru, tidak takut untuk salah. Berikutnya, kegiatan yang dilakukan dalam penegak ada dua hal, yaitu rutin dan insidental. Yang rutin tentu saja kegiatan yang kita lakukan per paruh waktu tertentu. Misalkan hari Jumat
atau hari-hari tertentu yang dilakukan secara rutin. Sedangkan yang insidental itu kita lakukan jika ada hal-hal atau kebutuhan tertentu. Untuk berikutnya, kegiatan berasal dari penegak dan oleh penegak dan untuk penegak. Semua kita lakukan untuk diri kita semua sebagai anggota pramuka penegak. Selanjutnya akan ada pemenuhan SKU untuk mencapai tingkatan pantara dan juga tingkatan laksana. Bila memungkinkan, adik-adik semua akan bisa masuk ke pemenuhan SPG agar nanti setelah laksana adik-adik bisa menjadi pramuka Garuda. Berikutnya, kegiatan yang akan kita lakukan atau pramuka penegak lakukan semuanya dipertanggungjawabkan di akhir kegiatan, sehingga akan ada pengujian-pengujian yang akan dilakukan. Materi yang kita gunakan, yang kita pakai tidak boleh menyimpang dari apa yang didasarkan oleh Baden-Powell, yaitu 4H, yaitu health, helpfulness, happiness, dan handicraft. Artinya kesehatan, kemudian sosial atau kemanusiaan, lalu kebahagiaan, dan terakhir adalah keterampilan. Itu yang harus ada dan kita dapatkan. Untuk pemenuhan tingkat SKU Pantara dan Laksana akan dilakukan pada semester berikutnya. Atau kalau keadaan tidak memungkinkan, maka satu tahun pelajaran kita baru akan dilakukan acara atau kegiatan tersebut. Demikian acara atau kegiatan yang dilakukan oleh pramuka penegak. Selebihnya, per poin-poinnya nanti ada pemateri yang lain yang akan memasuk materi lebih detail, lebih khusus. Demikian yang bisa kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Tepuk pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Semangat. Terima kasih kepada Kak Mahmudin yang telah menyampaikan materinya. Acara selanjutnya adalah Gudeg dan Satuan Karya Pramuka yang akan diisi oleh Kak Hadi Yudo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan yang baik kali ini. Perkenalkan, saya Kak Hadi Yudo akan menyampaikan materi berupa gugus depan dan kesakaan. Pada kesempatan baik kali ini, peserta tamu ambalan gugus depan 11/28/18/001/002 yang berpangkalan di SMA Negeri 1 Bojong. Saya harapkan adik-adik semua untuk memperhatikan materi yang akan kakak sampaikan. Untuk itu, perhatikan baik-baik presentasi PowerPoint yang akan kakak paparkan. Materi yang pertama adalah gugus depan. Materi yang pertama, ingat tentang gugus depan. Apa itu gugus depan? Gugus depan adalah satuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota sebagai peserta didik, sebagai pembina, dan sebagai majelis pembimbing gugus depan. Tujuan pembentukan gugus depan yang pertama, menghimpun pramuka dalam satu kesatuan
agar mudah untuk dikelola. Yang kedua, memberikan pengarahan dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan kepramukaan untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Berikutnya adalah konsep dasar gugus depan. Konsep dasar gugus depan merupakan wadah untuk menghimpun dan wadah pembinaan kaum muda dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kemudian, adik-adik perhatikan komponen gugus depan. Komponen gugus depan meliputi komponen lengkap, yaitu terdiri dari perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Yang kedua adalah komponen tidak lengkap. Komponen tidak lengkap itu mengelola salah satu dari komponen lengkap atau sebagian dari komponen lengkap. Berikutnya adalah sasaran gugus depan. Sasaran gugus depan yang pertama adalah sasaran kepramukaan, yaitu mempersiapkan kader bangsa yang memiliki jiwa Pancasila, disiplin, sehat, kuat mental, moral dan fisik, memiliki jiwa patriot, berwawasan luas, dan berkemauan untuk berkarya. Yang kedua, sasaran gugus depan, yaitu melaksanakan misi untuk mencapai visi, melaksanakan program kerja sesuai karakteristik kaum muda yang menarik atau mendidik kaum muda mempersiapkan sarana prasarana. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sasaran kegiatan, memiliki keyakinan agama, sikap positif, dan keterampilan pramuka. Berikutnya, materi yang kedua yang kakak sampaikan adalah satuan karya atau disingkat SAKA. Pengertian satuan karya dan tujuan. Satuan karya pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengamalan para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya adalah kita contohkan beberapa kesakaan atau macam-macam satuan karya pramuka. Yang pertama adalah Saka Dirgantara, 2 Saka Bayangkara, 3 Saka Bahari, 4 Saka Bakti Husada, 5 Saka Bina Sosial, 6 Saka Keluarga Berencana atau disingkat dengan Saka Kencana, 6 Saka Kerohanian, 7 Saka Pandu Wisata, 8 Saka Taruna Bumi, 9 Saka Wana Bakti, dan yang ke-10 Saka Wira Kartika. Demikian contoh dari macam-macam satuan karya yang dapat adik-adik tempuh sesuai dengan minat dan bakat adik-adik. Demikian materi tentang gugus depan dan satuan karya yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan sekilas materi ini dapat dipahami, dapat dimengerti, syukur-syukur dapat mewadahi cita-cita daripada adik-adik tamu ambalan semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Kak Hadi Yudo mengenai Gudeb dan Satuan Karya Pramuka. Acara selanjutnya apa nih Kak? Acara selanjutnya adalah manajemen dan resiko yang akan disampaikan oleh Kak Iwan Widianto. Sebelum itu, jangan lupa ya, catat hal-hal yang penting pada hari ini. Kepada Kak Iwan Widianto, kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Untuk pagi ini sengaja saya memberikan materi berkaitan dengan manajemen risiko untuk peserta PTA, peserta tamu ambalan tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan untuk kalian semua, khususnya untuk kelas 10, untuk tahun ini, saya harapkan kalian betul-betul memahami betul di masa pandemi berkaitan dengan materi-materi apa saja, termasuk hari ini saya akan membawakan materi berkaitan dengan manajemen risiko yang tentunya ini sangat diperlukan sekali oleh kalian semua sebelum kalian nanti mengikuti kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Bojong. Yang pertama berkaitan dengan definisi apa itu manajemen risiko. Jadi perlu saya sampaikan bahwa manajemen risiko adalah penggunaan sistematik dari kebijakan dan proses manajemen yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi serta memberikan perlakuan pada risiko dan mengembangkan budaya dalam gerakan pramuka untuk mempertimbangkan dengan cermat kesempatan potensial dan juga efek negatif. Jadi perlu kalian pahami bersama bahwa perlakuan terhadap risiko yang dimaksud di sini adalah seleksi dan implementasi pilihan-pilihan yang tepat untuk berhubungan dengan melakukan tindakan penanggulangan risiko. Dan juga manajemen risiko merupakan sebuah proses baku yang terdiri atas langkah-langkah yang ketika dilakukan dalam urutan-urutan tertentu memungkinkan perbaikan yang berkesinambungan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Kebijakan manajemen risiko akan dianalisis paling tidak sekali dalam setahun. Sekarang kita akan berbicara mengenai tujuan. Tujuannya adalah untuk menanggulangi berbagai akibat negatif baik secara moral maupun material dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan gerakan pramuka, baik dalam skala kecil dalam hal ini adalah berkegiatan gugus depan, maupun skala besar. Skala besar contohnya adalah kegiatan cabang, daerah maupun nasional. Kebijakan manajemen risiko dalam gerakan pramuka untuk melengkapi proses yang telah ada, serta untuk memastikan bahwa risiko yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan dapat disadari dan dikelola dengan baik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang sasaran. Apa itu sasarannya? Sasarannya adalah jaminan rasa aman bagi semua peserta kegiatan dan menghapuskan risiko terhadap nyawa, cedera, maupun finansial, sehingga citra gerakan pramuka tetap dapat dipelihara. Perlu langkah-langkah dalam proses manajemen risiko. Sebelum berbicara mengenai langkah-langkah, perlu saya sampaikan bahwa dalam keputusan Kuarnas nomor 227 tahun 2007 pada bab 2, bisa kita perhatikan bahwa bukan hanya pembina pramuka saja yang harus memahami tentang manajemen risiko, sehingga kalian semua juga harus memahami betul tentang manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko
Gerakan Pramuka mensyaratkan semua anggota, baik pembina, pelatih, pengurus, staf, dan majelis pembimbing, juga kalian semua, untuk menjadi sadar akan resiko dalam konteks sistem manajemen, proses, dan praktek perencanaan. Kebijakan ini didistribusikan pada semua unsur dalam gerakan Pramuka. Dan sebagai tambahan, sesi pelatihan reguler yang meliputi juga latihan manajemen risiko harus secara teratur dilakukan sebagai bagian dari pelatihan kepramukaan. Dengan demikian, penting untuk dipahami bahwa manajemen risiko hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh semua pemangku kebijakan, terutama kebijakan pendidikan, agar turut saling mengawasi demi keamanan dan keselamatan peserta didik. Karena keteledoran dalam pengawasan dan memanage sebuah kegiatan kepramukaan itu sangat berakibat fatal bagi peserta didik yang seharusnya dilindungi dan aman dalam berkegiatan, sehingga jangan sampai dalam melaksanakan kegiatan bisa membahayakan peserta didik. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada risiko. Manajemen risiko juga adalah sebuah proses memberikan intervensi pada risiko yang saya sebutkan tadi, dan memiliki langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Sementara langkah-langkah untuk memanage sebuah risiko supaya kegiatan tidak begitu fatal dalam kegiatannya, perlu kalian ketahui langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menetapkan kontak. Menetapkan kontak di sini yang dimaksud di dalam menetapkan konteks dalam setiap penilaian risiko, area kunci yang harus dipertimbangkan adalah yang pertama, menetapkan konteks strategis. Yang kedua, siapakah pihak-pihak yang terkait. Yang ketiga, seperti apakah lingkungan di mana pramuka berkegiatan. Apakah lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengelola risiko. Yang keempat, dukungan dari eksekutif harus diperoleh, karena bagaimanapun juga kegiatan kita harus legal, jangan ilegal. Terus yang berikutnya, yang kelima, menetapkan konteks organisasi. Dan yang selanjutnya, apakah tujuan strategis serta strategi dari gerakan pramuka itu. Ini perlu diperhatikan juga. Langkah yang kedua, mengidentifikasi risiko. Ini sebuah langkah penting bahwa risiko harus teridentifikasi. Di sini akan ada pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apa yang terjadi? Muncul juga pertanyaan, kumpulkan daftar yang komprehensif dari kejadian-kejadian dan identifikasi hal-hal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan aktivitas tersebut. Yang berikutnya, pertanyaan yang muncul juga, bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi? Lanjut, pertimbangan dan buat rincian kemungkinan dan skenario penyebab. Tentukan alat dan teknik yang digunakan. Jangan lupa checklist. Pengambilan keputusan berdasar pada pengalaman dan catatan sebelumnya. Sehingga ini berkaitan dengan manajemen secara umum, bahwa evaluasi itu penting. Setelah selesai kejadian, apa-apa yang kurang untuk bisa dievaluasi sehingga akan diperbaiki di masa yang akan datang. Terus,
sesi curah pendapat atau musyawarah. Itu sangat penting. Sebagian besar aktivitas dan inisiatif gerakan pramuka adalah sederhana, terdiri atas aktivitas atau proses rutin pada kegiatan-kegiatan utama. Dalam keadaan seperti ini, proses untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko dibandingkan secara langsung dengan hal-hal yang sudah dipraktekkan secara mapan di berbagai kegiatan dan tingkatan. Langkah yang ketiga adalah menganalisis risiko. Ini sangat penting untuk menentukan dampak yang mungkin terjadi pada tujuan organisasi. Analisis risiko ini diperoleh dengan menentukan sebab-sebab risiko dan kemudian mengkalkulasi kecenderungan konsekuensi dari risiko yang muncul. Langkah penting dalam mengontrol risiko adalah secara realistik dan objektif mengidentifikasi sebab yang nyata dari risiko untuk memungkinkan perkiraan lebih akurat dari dampak negatif yang diukur. Hal ini juga memungkinkan intervensi dan tindakan terhadap risiko dapat secara langsung dapat diarahkan dan diaplikasikan pada hal-hal yang menjadi penyebab dengan cara yang efektif dan efisien. Langkah penting dalam mengontrol risiko adalah secara realistik dan objektif mengidentifikasi sebab yang nyata dari risiko untuk memungkinkan perkiraan lebih akurat dari dampak negatif yang diukur. Hal ini juga memungkinkan intervensi dan tindakan terhadap risiko dapat secara langsung diarahkan dan diaplikasikan pada hal-hal yang menjadi penyebab dengan cara yang efektif dan efisien. Langkah yang keempat adalah kecenderungan. Pertimbangan frekuensi atau kemungkinan munculnya risiko. Kecenderungan dapat dinilai dengan berbagai sumber, termasuk catatan sebelumnya dan analisis statistik. Seperti manajemen secara umum, langkah yang terakhir adalah evaluasi. Ini memang sangat penting berkaitan dengan kekurangan yang terjadi pada saat kegiatan yang sedang dijalankan untuk bisa diminimalisir. Kekurangan itu tidak diulangi di kegiatan yang selanjutnya. Pengalaman yang relevan, penilaian dari spesialis dan ahli itu juga sangat penting guna untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan. Uji coba peralatan hingga sebelum pelaksanaan itu juga harus ada uji coba peralatan. Literatur penelitian juga sangat penting sehingga sebagai pedoman untuk kesempurnaan kegiatan. Dan saya akan memberikan contoh berkaitan dengan tabel rating kecenderungan yang tentunya mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang bisa digunakan untuk memperkirakan kecenderungan munculnya kejadian. Saya buat dua tabel. Di sini ada tabel kecenderungan dan deskripsinya. Yang pertama, hampir pasti kejadian yang diperkirakan muncul dalam sebagian besar kondisi. Yang kedua, cenderung kejadian akan muncul, ya mungkin muncul dalam sebagian besar kondisi. Sekarang kecenderungan yang mungkin berarti kejadian mungkin atau harus muncul pada beberapa waktu. Sekarang yang tidak cenderung berarti kejadian muncul dalam beberapa waktu. Yang terakhir adalah kecenderungan yang jarang.
Jarang berarti kejadian muncul atau mungkin muncul hanya dalam kondisi perkecualian. Langkah yang kelima adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini adalah pertimbangan apa yang akan terjadi jika kejadian itu terpaksa harus muncul. Konsekuensi harus selalu ditentukan dari perspektif atau konteks organisasi. Dan ini merupakan hal yang wajib bahwa gerakan pramuka sebagai kesatuan dapat bertahan dan pulih dari dampak negatif yang mungkin muncul dari paparan risiko. Langkah yang keenam adalah memperkirakan tingkat risiko. Ini langkah yang keenam. Jadi nanti ini mengkombinasikan perkiraan kecenderungan dan konsekuensi dari kejadian-kejadian yang muncul. Ini memungkinkan kita untuk memperhitungkan tingkat risiko yang akan timbul dari sebuah aktivitas. Berikutnya adalah langkah yang ketujuh. Langkah ketujuh ini adalah mengevaluasi risiko. Ini sangat penting. Saya berikan contoh tabel prioritas risiko yang bisa digunakan untuk menentukan prioritas dan tindakan yang harus diperlukan. Di sini juga saya buatkan dua tabel prioritas risiko dan bagaimana cara melakukan tindakannya. Yang pertama, tinggi. Dalam hal ini risiko tinggi adalah sesuatu yang harus diatasi dengan segera. Pengambil keputusan atau kebijakan tertinggi biasanya yang memonitor risiko tinggi ini. Terus yang berikutnya, signifikan. Ini risiko yang signifikan adalah sesuatu yang harus diatasi sesudah menangani risiko tinggi. Tingkatan pimpinan biasanya mengawasi risiko signifikan. Yang berikutnya adalah moderat. Jadi yang dimaksud dengan risiko moderat adalah sesuatu yang dapat diatasi dengan menerapkan prosedur rutin dan biasanya diatasi oleh pengurus pada tingkatan menengah. Yang terakhir adalah rendah. Rendah dalam hal ini risiko dalam kategori ini mungkin diterima tetapi harus dimonitor secara periodik untuk memastikan. Ketika tingkatan risiko tidak dapat diterima, tindakan risiko yang lebih lanjut akan diperlukan untuk mengurangi tingkatan risiko residual serendah mungkin sebelum akhirnya risiko dapat diterima dan dihilangkan. Yang kedelapan, tindakan di sini untuk langkah yang kedelapan adalah tindakan terhadap risiko atau istilahnya intervensi pada risiko. Tindakan terhadap risiko meliputi menyeleksi pilihan-pilihan tindakan, menilai ketepatan dan efektivitas pilihan tindakan terhadap risiko, menyediakan rencana tindakan terhadap risiko, dan mengimplementasikan tindakan. Akuntabilitas untuk menerima atau tidak menerima tindakan tetap berada di tangan pimpinan atau pengurus yang menyetujui pilihan tindakan. Pilihan terhadap risiko adalah 1. Menghindari risiko. Yang kedua, mengurangi munculnya kecenderungan risiko. Terus yang berikutnya adalah mengurangi konsekuensi. Yang keempat, memindahkan risiko. Dan yang kelima, mempertahankan risiko. Ini saya definisikan atau saya perjelas. Yang dimaksud dengan menghindari risiko, kadang sebuah risiko akan dapat dihindari dengan cara tidak meneruskan aktivitas
yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan risiko. Bisa juga dengan menunda keputusan yang tidak dapat dihindari. Terus yang dimaksud dengan mengurangi munculnya kecenderungan risiko adalah terdapat berbagai tindakan yang dapat mengurangi atau mengontrol kecenderungan yang munculnya risiko, seperti kebijakan dan prosedur, audit, kepatuhan, pengawasan dan kontrol proses serta program, manajemen proyek, penjaminan kualitas, manajemen dan standar, program pelatihan terstruktur, supervisi, dan masih banyak lagi. Yang dimaksud dengan mengurangi konsekuensi, dalam hal ini persiapan untuk mengurangi, mengontrol atau meredakan konsekuensi dari suatu kejadian risiko dapat dipergunakan untuk membuat risiko tertentu menjadi lebih dapat diterima. Hal-hal berikut mungkin dapat mengurangi atau mengontrol konsekuensi dari sebuah risiko. Yang pertama, perencanaan kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, pengaturan atau kondisi terstandar. Yang berikutnya, perencanaan skema pengendalian. Yang berikutnya, hubungan masyarakat yang baik dan tepat waktu, dan masih banyak lagi. Terus saya jelaskan juga tentang memindahkan risiko. Memindahkan risiko ini melibatkan pihak lain yang menanggung atau beberapa bagian dari risiko. Mekanisme pengalihan risiko meliputi penggunaan kontrak dan pengaturan asuransi. Mempertahankan risiko berarti sesudah risiko dikurangi atau dialihkan, risiko residual mungkin tetap ada. Harus dibuat perencanaan untuk mengelola konsekuensi dari risiko-risiko residual ini. Risiko mungkin juga dapat tertinggal dengan tidak sengaja. Misalnya risiko tingkat rendah yang dipertimbangkan dapat diterima gerakan pramuka untuk melanjutkan aktivitasnya, atau ketika terdapat kegagalan untuk mengidentifikasi dan atau juga secara tepat mengalihkan atau melakukan intervensi terhadap risiko. Secara ideal, tanggung jawab untuk melakukan tindakan terhadap risiko seharusnya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengontrol risiko dengan cara yang terbaik. Tanggung jawab harus disetujui dari pihak-pihak yang terlibat pada saat kesempatan paling awal. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan manajemen risiko. Mudah-mudahan bisa menambah pengalaman kalian, menambah ilmu kalian. Harapannya kalian setelah bergabung dengan SMA Negeri 1 Bojong, saya harapkan kalian lebih dewasa untuk bisa memahami bagaimana cara berorganisasi yang benar. Salam Pramuka, sukses untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang tentunya punya masa depan yang cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iwan Widianto yang telah menyampaikan materinya. Masih semangat nggak nih? Wah, harus semangat dong, karena ada acara selanjutnya yaitu SKU, SKK, dan SPG yang akan disampaikan oleh Kak Siswi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Siswi Susilowati, kakak selaku pembina Pramuka SMA Negeri 1 Bojong. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memaparkan sebuah materi. Tetapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Datang Kakak. 1, 2, 3. Selamat datang, selamat datang, selamat datang kakak. Selamat datang.
Ya hura hore hiyo. Demikian. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam materi berikut ini. Materi yang akan kakak sampaikan adalah SKU, SKK, dan SPG. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut, bukan? Ya, SKU singkatan dari syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum merupakan syarat kecakapan yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum tidak didapatkan secara cuma-cuma, melainkan harus melewati ujian-ujian sebagai syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh adik-adik pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu yang pertama ada golongan siaga, yang kedua ada golongan penggalang, yang ketiga golongan penegak, yang keempat golongan pandega. SKU untuk pramuka siaga terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Pramuka siaga sebutan untuk anggota pramuka dengan rentang usia 7-10 tahun. Yang kedua, pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Pramuka penggalang sebutan untuk anggota pramuka dengan rentang usia 11-15 tahun. Yang selanjutnya adalah pramuka penegak. Pramuka penegak terdiri atas 2 tingkatan. Yang pertama adalah penegak bantara, yang kedua ada penegak laksana. Pramuka penegak sebutan untuk anggota pramuka dengan rentang usia 16-20 tahun. Selanjutnya adalah SKU untuk pramuka pandega yang hanya terdiri atas 1 tingkatan saja, yaitu pandega. Pramuka pandega sebutan untuk anggota pramuka dengan rentang usia 21-25 tahun. Selanjutnya adalah fungsi SKU. Fungsi SKU dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai persyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan atau gudeg. Yang kedua adalah merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan. Yang ketiga, proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. SKU sebagai alat pendidikan dapat memberikan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, di sini kakak sertakan contoh untuk SKU. Gambar pertama adalah SKU untuk golongan siaga yang memiliki warna dasar hijau. Yang kedua adalah syarat kecakapan umum dengan golongan penggalang, warna dasar merah. Yang ketiga ada SKU dengan golongan penegak dengan warna dasar kuning. Nah, di sini adalah tanda kecakapan umum, TKU ya. Nah, jadi TKU itu dimiliki peserta didik biasanya disematkan pada seragam pramuka dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. Nah, materi selanjutnya adalah SKK. Syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus merupakan syarat kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah melalui ujian-ujian. Semua syarat yang harus dipenuhi seorang pramuka untuk beroleh TKK tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Ya, jadi SKK itu disusun dengan harapan dapat dicapai oleh semua anggota gerakan pramuka. SKK juga dipilih oleh seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya adalah tujuan SKK dan TKK. Tujuannya itu
untuk mendorong dan merangsang para pramuka supaya berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat. Jadi sistem tanda kecakapan atau termasuk TKK ini dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka seperti yang tercantum dalam anggaran dasar pramuka. Selanjutnya ini ada kakak lampirkan untuk gambar SKK dan TKK. Golongan siaga seperti SKU tadi berwarna dasar hijau. Yang kedua adalah SKK TKK golongan penggalang berwarna dasar merah. SKK TKK golongan penegak berwarna dasar kuning. Dan selanjutnya adalah TKK untuk penggalang atau penegak. Seperti berikut ya. Selanjutnya syarat pramuka Garuda. Syarat pramuka Garuda adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda pramuka Garuda. Tanda pramuka Garuda sesuai dengan golongan usianya. Ya, seorang yang telah menyelesaikan syarat pramuka Garuda disebut dengan pramuka Garuda. Seorang pramuka Garuda dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda. Nah, untuk warna dasar tanda pramuka Garuda yang membedakan itu warnanya ya. Yang pertama, untuk tanda pramuka siaga warna dasarnya hijau. Untuk TBG penggalang warna dasarnya merah. TBG penegak warna dasar kuning. TBG pandega warna dasar coklat. Jadi siapa saja sih yang dapat menempuh SPG? Nah, SPG atau syarat pramuka Garuda dapat ditempuh oleh golongan tertinggi pada golongan pramuka. Nah, berikut yang bisa menempuh SPG. SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. SPG pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, sampailah kita pada akhir materi, yaitu kita sampai ke kesimpulan. Pemaparan materi mengenai SKU, SKK, dan SPG dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SKU, SKK, dan SPG dalam kepramukaan berfungsi sebagai alat pendidikan dan sekaligus merupakan perwujudan dan penerapan metode kepramukaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada adik-adik semua untuk mengikuti kegiatan pramuka dan menyelesaikan SKU, menyelesaikan SKK, SKK yang dapat mengembangkan minat dan bakat kalian. Mungkin tidak cukup sampai di sini. Harapan kami kalian juga bisa menyelesaikan SPG sehingga menjadi pramuka Garuda yang akan dapat menjadi teladan. Terima kasih. Oke, dari semua, itulah materi yang bisa kakak sampaikan. Tentunya kalian sudah paham semua, bukan? Untuk mengakhiri sesi kali ini, marilah kita bersama-sama melakukan tepuk pramuka. 2 kali tepuk pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih atas penyampaian materi dari Kak Siswi. Selanjutnya acara apa nih Kak? Acara selanjutnya yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Kak Mabikus SMA Negeri 1 Bojong, Kak Sunarna. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kakak-kakak pembina pramuka
SMA Negeri 1 Bojong yang sangat saya hormati, adik-adik penegak Bantara SMA Negeri 1 Bojong yang sangat saya banggakan, adik-adik tamu ambalan Diponegoro RA Kartini SMA Negeri 1 Bojong yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada saat ini kita senantiasa diberikan berkah kesehatan, terutama tuntunan dan berbagai macam hal yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Semuanya adalah atas berkat dan tuntunannya. Adik-adikku tamu ambalan SMA Negeri 1 Bojong yang sangat saya banggakan, pada saat ini bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 2021 adalah Hari Pramuka yang ke-60. Untuk itu saya ucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60 untuk kita semua. Semoga dengan kegiatan pramuka ini dapat menjadikan kita semua orang-orang yang baik, orang-orang yang berguna, dan sukses di masa depan. Kakak-kakak pembina, adik-adik pramuka penegak dan tamu ambalan SMA Negeri 1 Bojong, pramuka adalah salah satu ekstra kurikuler di tingkat sekolah dan khususnya di SMA Negeri 1 Bojong yang wajib. Wajib artinya harus kita ikuti. Teristimewa untuk adik-adik kelas 10 yang saat ini baru masuk di SMA Negeri 1 Bojong. Setelah kalian mengikuti berbagai macam kegiatan, rangkaian kegiatan dalam penerimaan tamu ambalan ini, dan berakhir pada saat ini, bukan berarti kegiatan pramuka ini sudah selesai. Namun ini adalah titik awal dari serangkaian kegiatan-kegiatan pramuka yang wajib kalian ikuti di Pangkalan SMA Negeri 1 Bojong ini. Karena wajib, sebagai syarat kenaikan kelas, nanti naik di kelas 11, maka kalian harus memperoleh nilai minimal B atau baik, syukur-syukur A atau amat baik. Oleh sebab itu, melalui kegiatan-kegiatan pramuka yang dimulai saat ini dengan penerimaan tamu ambalan, kalian saya harapkan, saya pesankan untuk tetap aktif mengikuti serangkaian kegiatan-kegiatan pramuka yang lain yang akan dibimbing, dipandu, dituntun oleh kakak-kakak kalian pramuka di SMA Negeri 1 Bojong ini. Adik-adikku yang sangat saya banggakan semuanya, di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, meskipun banyak kegiatan-kegiatan yang harus tertunda secara langsung dan dilaksanakan secara daring melalui dimanapun kalian berada dan juga bisa juga di sekolah, saya berharap kalian tetap semangat. Dan hari ini juga, bulan ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Dengan semangat hari ulang tahun kemerdekaan tahun 2021 atau HUT yang ke-76 ini, saya berpesan, kakak berpesan kalian untuk tetap semangat. Dalam situasi apapun, harapan dan cita-cita kalian harus tetap tercapai. Oleh sebab itu, tentunya dengan adanya COVID-19 ini, kalian harus lebih ekstra, lebih semangat. Karena apa?
yang biasanya secara langsung dibimbing, dituntun oleh kakak-kakak untuk menguasai berbagai macam hal, terpaksa hanya dibimbing secara daring. Dan kalian harus ekstra aktif untuk menguasai berbagai macam kemampuan-kemampuan. Sebab setelah ini nanti kalian harus mengikuti berbagai macam uji SKU sebagai syarat kecakapan umum untuk nanti Anda dilantik menjadi penegak atau penegak bantara Ambalan di Diponegoro RA Kartini di Pangkalan SMA Negeri 1 Bojong ini. Melalui tema yang diangkat oleh kakak-kakak kalian selama penerimaan tamu Ambalan ini, harus kalian ingat juga sebagai suatu pesan, yaitu seperti yang tertulis di dalam banner: pramuka tangguh, disiplin prokes, peduli terhadap sesama, berbakti tanpa henti untuk Indonesia yang tumbuh. Kenapa ini perlu tangguh? Karena kalau kalian tidak tangguh, maka dengan adanya corona atau COVID-19 ini kalian akan hilang, tergilas oleh situasi, menjadi generasi muda yang hilang. Kenapa? Karena yang biasanya mendapat didikan, mendapat bimbingan, tuntunan secara penuh, kalian tidak aktif atau pasif, maka akan tertinggal oleh generasi muda atau pemuda-pemuda yang lain. Oleh sebab itu, melalui kegiatan penerimaan tamu Ambalan ini mengawali serangkaian kegiatan-kegiatan yang lain di kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Bojong ini. Kakak berharap kalian untuk tetap aktif mengikuti sampai nanti pada pelantikan penegak bantara, dan tertanam di dalam hati sanubari rasa disiplin, tanggung jawab, dan berbagai macam hal untuk tangguh menghadapi tantangan masa depan. Saya kira demikian sedikit pesan dari kakak dalam penutupan penerimaan tamu Ambalan Diponegoro RA Kartini di Pangkalan SMA Negeri 1 Bojong ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun, membimbing, memberi kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi berbagai macam tantangan, terutama tantangan yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Kami doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan sukses di masa yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih kepada Kak Mabikus SMA Negeri 1 Bojong yang telah menutup acara. Wah, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara penerimaan tamu Ambalan Diponegoro RA Kartini tahun ajaran 2021-2022. Dan untuk adik-adik, jangan lupakan 2 poin penting dalam PTA 2021 ya. Yang pertama, meresum materi yang telah disampaikan. Dan yang kedua, memilih dari 3 poin, yaitu yang pertama, Membuat tenda dengan bahan yang ada di rumah. yang kedua, memasak lauk pauk atau sayuran. Dan yang ketiga adalah bakti sosial. Bakti sosial itu kayak apa sih, Kak? Banyak, salah satunya adalah bekerja bakti di lingkungan masyarakat, Azan di musola atau masjid, memasang umbul-umbul kemerdekaan, menjadi panitia lomba kemerdekaan, dan lain sebagainya. Dan untuk kegiatan ini, kalian pilih salah satu ya guys. Dan jangan lupa di video menggunakan seragam pramuka lengkap dan kalian upload di Instagram masing-masing. Jangan lupa tag @abdiprajakrop dengan hashtag PTA Cumansabo 2021. dikumpulkan paling lambat Senin tanggal 16 Agustus 2021. Kami selaku pembawa acara PTA 2021 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTA SMA Negeri 1 Bojong tahun 2021. Adaptif, tangguh, peduli. Salam Pramuka.